Kita bisa melihat sebuah perbedaan besar. Jadi, dulu di Tatar Sunda itu tuh ada dua kerajaan besar. Kita bisa lihat di barat itu Inggris karena itu adalah lingua francanya, bahasa yang disepakati secara internasional. Di Nusantara pada saat itu bahasanya adalah bahasa Melayu. Karena itu tuh mulai digarap, dikembangkan oleh Sriwijaya. Saat Sriwijaya menguasai perdagangan di Melayu, di daerah Nusantara, itu mereka menetapkan kita berdagang harus pakai bahasa Melayu. Itulah kenapa Sumpah Pemuda 1928 itu mereka tuh sepakatnya pakai bahasa Indonesia, yang mana 80%-nya adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keterikatan janji satu sama lain. Masyarakat Nusantara pada saat itu tidak begitu cara perjanjiannya. Mereka mengukuhkan dengan selamatan. Mereka berjanji kepada Tuhan. Jadi ketika kita berjanji kepada sesama manusia, masyarakat Nusantara itu janjinya langsung sama Tuhan. Jadi mereka tidak akan melanggar. Itulah yang disebut sebagai our local wisdom. Suatu hal yang mungkin tidak dimiliki bangsa Eropa. Suatu hal yang Sunda. Jadi kayak ada yang bilang Pakuan Pajajaran itu tuh kayak semacam itu, referensinya boleh ditulis di Pakuan Pajajaran, bisa jadi di Pakuan, Pajajaran. Nah, kita masuk ke satu zaman transisi. Ada yang masih ingat gak umur Bogor berapa? Prabu Siliwangi akhirnya berkumis memerintahkan para punggawanya, rajanya, rapat semua untuk menentukan sebuah perjanjian dagang terbesar pada saat itu. Kita tahu kalau kita tahunya berkumis kan, dan ternyata akhirnya hasil kajiannya tidak berkumis. Nah ini kita bisa lihat. Ada yang tahu ini di mana? Di Batu Tulis, betul. Pernah ke situ? Oh pernah. Apapun tidak pernah minta maaf sampai akhirnya. Itulah yang membuat Raden Saleh depresi. Bayangin, Raden Saleh. Tahu gak sih kenapa Raden Saleh milih Bogor? Dia kan orang Semarang. Dia pergi ke Belanda. Dia di Eropa, di Jerman dan sebagainya. Terus dia kenapa milih Bogor? Kenapa Bogor? Kenapa? Oh bukan, karena dia bermula di Eropa pada saat itu. Nah, mungkin kita lanjut aja kali ya. Nah, akhirnya kita merdeka. Saya mau bahas satu yang menarik. Ada yang pernah lihat poster? Setelah itu udah jadi, terus mereka bingung, siapa yang akan menulis writing-nya gitu ya? Siapa yang akan menulis kata-katanya? Dan tahu pada saat itu, Hairil Anwar memberikan ide, kita pakai roti, bung, ayo bung. Nah, fun fact-nya, ini fun fact yang mungkin sangat jarang nanti cekai dari UI. Ya kan? Orang mereka, wah gila, dari kucing dia naik sepeda. Tapi ternyata di tengah jalan, kayak dia baru keluar kampus, dia tuh naik sepeda. Jadi dia naik seret, terus kayak seret, sampai sekitar 20 jam. Akhirnya dia terus dia terus. Terus kayak orang melihatnya, wah, kalian dia naik sepeda dari UI. Nah, akhirnya Huru-hara itu berada pada titik didihnya. Soekarno didatangi oleh 3 jenderal pada saat itu di Istana Bogor untuk membahas. Nah, jadi setelah reformasi, kota Bogor dikenal sebagai kota hujan. Bangsa Indonesia dengan ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman di sini, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih sudah hadir di Bedah Karya. Punten ini saya di sini karena kalau geser bunyi, tuh kan. Jadi per satu. Tujuannya apa? Kenapa orang Belanda bikin kayak gitu? Tujuannya adalah supaya gampang diatur. Mereka tidak ingin terjadi adanya tragedi Angke kedua. Mereka tidak ingin adanya sebuah perlawanan campuran mungkin gabungan dari pribumi dengan Tionghoa. Tidak ada pemberontakan dari berbagai etnis, maka sama mereka dikotak-kotakan.